Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu pemirsa dalam pertemuan yang penuh bahagia, penuh rahmat, penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulakan pertemuan ini dengan membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu. Puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kesehatan, telah memberikan rahmat, dan telah memberikan hidayah kepada kita. Salam dan sholawat kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Mu'alai. Pada hari ini saya akan memberikan materi yang berjudul Hindarilah sifat hasad atau dengki. Yang berjudul Hindarilah sifat hasad atau dengki. Di dalam Al-Quran, Rasulullah mengingatkan bahwa kita tidak boleh memiliki sifat hasad atau dengki. Mari kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba' lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat was'alullahi min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam Quran surat Al-Falaq, Allah juga melarang kita memiliki sifat dengki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim.
Dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Dikatakan di dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Al-hasadu yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatob. Yang artinya, hasud itu dapat makan atau menghabiskan kebaikan, sebagaimana api makan kayu. Dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, La tahasadu, wa la taqata'u, wa la tabagudu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ihwana kama amarakumullah. Artinya, janganlah kamu semua saling dengki, jangan saling memutuskan hubungan persaudaraan, jangan saling membenci, jangan pula saling membelakangi atau bermusuhan. Jadilah kamu semua hamba Allah sebagaimana bersaudara, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda lagi, Thalathun la yanju minhunna ahadun dhannu wattiyaratu wal hasadu wasa ahadithukum bil muhriji min dhalika idha dhunanta fala tuhaqqiq wa idha tatayyarta famdi fa idha hasadta fala tabi'. Artinya, ada 3 perkara yang tidak seorang pun selamat darinya, yaitu prasangka, meramal, dan hasad. Dan akan kuberitahukan kepadamu sekalian tentang hal yang dapat menyelamatkan daripadanya. Apabila kamu menyangka, jangan kamu benarkan. Apabila meramal, maka tinggalkan. Dan apabila kamu hasad, maka jangan kau ikuti. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha. Artinya, akan merayap kepadamu penyakit umat-umat sebelum kami, yaitu hasad dan saling membenci. Jadi jelaslah hikmah dari dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, janganlah kita hasad kepada karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain, karena masing-masing ada bagiannya yang akan Allah berikan kepada kita, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa agar Allah memberikan karunia-Nya. Memintahlah kepada Allah, insya Allah akan memberikan karunia-Nya. Yang kedua, kita tidak boleh mendengki terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada orang lain, baik karunia itu besar ataupun karunia itu kecil. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Semua karunia yang diberikannya kepada hambanya itu adalah menjadi haknya Allah. Allah menghendaki kepada siapa saja yang diberi karunia, dan Allah juga menghendaki kepada siapa saja yang tidak atau belum diberi karunia. Hanya demikian,
pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengikuti isi pengajaran hari ini. Semoga kita bisa membersihkan hati kita dari sifat dengki. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.